Baik, jadi beliau ini, hadir dari Tiongkok dan beliau sudah memulai bisnis di bagian udang sejak lulus kuliah. Dan tahun ini juga sudah membuka sebuah perusahaan di Banyuwangi. Beliau sangat berterima kasih karena ini pertama kalinya beliau hadir untuk memberikan report dan memberikan presentasi. Dan di sini beliau akan menjelaskan tentang kebutuhan ekspor impor kepada para hadirin. Baik, di foto berikut adalah beliau saat early living ya. 2000年， Oh, saat tahun 2000 dan untuk sekarang beliau sudah menjalani perusahaan tersebut sekitar 25 tahun. Jadi utamanya adalah di bagian ekspor impor dan produksi udang. Di slide berikut ini adalah pasar udang di Tiongkok dan bisa dilihat di slide berikut ada bahwa impor udang Tiongkok mencapai 1 juta ton dan pada 2024 sedikit menurun 60,88%. Jadi menekankan bahwa kira-kira ada 10 kisaran 1 juta ton kalau dari permintaan pasar Tiongkok. Sedangkan Tiongkok sendiri mempunyai produksi sendiri yang sudah mencapai sekitar 60-70%, jadi produksi dalam negeri. Jadi kalau untuk impornya sendiri sekarang itu belum mencapai 1 juta untuk ton untuk impor di sini karena dari Tiongkok sudah mempunyai produksi dalam negeri. Saat ini pasar udang Indonesia itu yang paling besar itu lebih ke Amerika dan mungkin di beberapa bagian di Jepang juga. Dan untuk ke Tiongkoknya sendiri masih sangat sedikit untuk saat ini. Permintaan ekspor dari Tiongkok sendiri itu sekitar 1 juta ton kurang lebih dalam sebulan. Jadi permintaan dari Tiongkok itu selain udang mentah juga ada udang rebus, udang kupas dan udang rebus. Tunggu sebentar, betul. Tadi Mr. Libo kata tadi Mr. Libo bilang, tadi Mr. Libo tahu estimasi 1 tahun di Indonesia budidaya udang Winami, produksi udang Winami beramal sekitar 300.000 ton. Udang Winami dari Indonesia ke China, tadi Mr. Libo tahu sekitar Mei paling banyak dari Pulau Seram di Maluku. PT WHI Wahana sekitar 10.000 ton 1 tahun ke China. Termasuk itu juga ada satu Gosloy di Surabaya namanya BMI. BMI juga sedang produksi beberapa udang rebus juga udang dikirim ke China. Ini sedikit karena di Indonesia 1 tahun bisa produksi udang sekitar 370 ton. Di China 1 tahun bisa impor sekitar 1 juta. Tapi di dalam 1 juta ton from dari Indonesia hanya 10.000 ton. Ini only hanya 1% di China import, dari China import. Itu maka untuk Mr. Libo rasa udang Indonesia ke China peluang sangat besar. Sebab itu juga itu. Ya, teman-teman semua tahu Amerika, pasar Amerika terbesar di dunia. Tapi untuk seperti biaya purchase membeli
saat ini China juga cukup besar. Kalau teknik selingkuh rasa mungkin untuk seperti biaya membeli mungkin untuk teknik selingkuh rasa mungkin di China sekarang sudah terbesar seperti untuk import. Ya. Selingkuh rasa ya China market China cukup besar. Tapi udang Indonesia dan China sedikit. Kalau usaha seperti ini rasa ini usaha kurang normal, mungkin ya kurang normal ya. Untuk kemis selingkuh juga rasa udang budidaya di Indonesia juga ada beberapa poin kelebihan. Yang pertama karena budidaya pertama karena wilayah-wilayah di Indonesia untuk budidaya cocok cukup besar karena pulau-pulau banyak di Indonesia dan budidaya biasanya budidaya paling penting air kualitas di Indonesia untuk air kualitas perbandingan China di sini lebih bagus lebih baik. Kedua karena tambah di Indonesia biasanya budidaya ukuran cukup besar dan kolam fasilitas lihat juga cukup standar. Ketiga juga untuk budidaya udang di Indonesia untuk pemerintah Indonesia juga kebijakan sangat serius. Tidak bisa pakai antibiotik untuk sehat manusia lebih aman. juga dari Indonesia ke China sangat dekat dan pasar China cukup besar untuk Indonesia. Udang ke Indonesia juga punya kelebihan ini ekspor juga lebih mudah. Ini di China juga butuh udang dari Indonesia juga ada daging udang saja. Ini udang buang kulit dan udang buang kepala. China pertama di pasar China juga butuh daging udang cukup banyak. Kedua juga daging udang butuh cukup banyak juga. Sekarang juga di kurang daging udang premium. Kualitas yang bagus juga masih kurang di China. Teman-teman semua tahu karena udang Indonesia kualitas cukup bagus sama ada premium. Tapi setelah panen dari tambak dikirim ke Costa Rica, udang sampai Costa Rica kualitas udang turun. Kalau untuk Meksiko di Indonesia invest di sini dia cari market di sini dia rasa pertama mungkin kita bisa diubah kami panen model panen dan transportasi. Memang kalau daging udang di China juga bisa pilih dari negara-negara lainnya banyak. Tapi di China sekarang masih butuh udang kualitas yang premium. Di dunia budidaya udang selain China, ini paling besar kedua di Ecuador, ketiga di India. Dan udang Ecuador sekitar 50% kirim ke China. India udang dari India sekitar 40% udang dikirim ke China. Kalau udang Indonesia dan udang Ecuador dan udang India ini harga selisih perbandingan pesaing harga ya kita di sini kita di Indonesia juga kekurangan selisih juga kami mahal selisih besar. Kalau begitu udang Indonesia mau ke China, kalau begitu tidak bisa cari pesaing harga, harus cari pesaing kualitas. Ini juga udang di China juga butuh udang juga udang dibuang kulit dan kepala juga butuh udang yang badan lengkap seperti udang Florida. Ini udang dari Thailand. Udang ini dari Thailand, harga udang ini di China tertinggi, termahal dan termahal. Tapi kebutuhan di China juga masih butuh banyak. Mengapa? Karena selain
kecuali kalian negara-negara lainnya tidak bisa supplier udang kualitas seperti itu. Di Indonesia kalau sekali di Indonesia produksi udang foreign udang seperti ini kualitas perbandingan kalian masih jauh, masih bawah kami di Indonesia. Kalau bilang udang ekspor ke China, China butuh size, udang size gimana? Tadi ini sudah dibuat size dari besar sampai kecil semua dibutuh. Semua bisa kirim ke China. Size yang besar, size yang kecil semua bisa diterima di China. Tadi ini sudah dibuat rasa tidak tahu memang betul ada gimana. Tapi tadi ini sudah dibuat rasa. Saat ini di Indonesia budidaya udang suka main budidaya size besar. Karena size kecil mesti dibuat rasa mungkin juga tidak ada payah, tidak ada kebutuhan. Kalau udang Indonesia mau dikirim ke China, ini pertama harus berubah kualitas udang. Saat ini di China ada beberapa yang besar distributor atau supermarket atau restoran yang besar. Mereka juga ada QC control saat ini mereka butuh cost storage untuk proses udang standar dan QC proses udang QC control ini standar ini lebih serius dibutuh cost storage proses udang lebih serius, lebih cocok perbandingan mungkin saat ini perbandingan Europe dan Amerika. Saat ini di China kalau mesti dibuat kalau konsumsi di terakhir konsumsi untuk udang kualitas, udang QC control, udang aman lebih serius di China saat ini. Ya supaya kalau udang di Indonesia dan China mungkin dibutuh dari beberapa faktor, beberapa poin bisa diubah, bisa diganti. Mungkin hari ini teman-teman kesini attended seminar, mungkin banyak dari teman pemerintah atau teman tambang, mungkin dari teman cost storage agak kurang. Tapi Mr. Lipo rasa untuk teman tambang budidaya udang hanya gimana? Di tambang hanya untuk budidaya udang sukses ada biomas, ada hasil. Tapi ini bukan masalah tambang. Ini mungkin butuh siapa lakukan lebih banyak untuk udang ekspor. Ini butuh cost storage proses teman proses. Karena teman proses ini lebih tahu dijual kemana, ekspor kemana. Karena saat ini seluruh Indonesia cost storage mungkin hanya fokus ekspor ke Amerika, ekspor ke Europe. Ini untuk jalur ekspor sangat kurang ini sudah dibuat. Kalau begitu, Mr. Lipo rasa mungkin waktu saat ini mungkin karena tadi Mr. Lipo rasa untuk tambak tidak ada masalah di Indonesia tidak karena tambak hanya untuk budidaya hasil bagus. Ini mungkin untuk saat ini untuk seperti isu mungkin seperti ini dari cost storage. Tapi kalau dengan cost storage harus lakukan banyak ini juga bukan seperti ini mengapa karena cost storage juga jadi usaha saja. Ini mungkin saat ini butuh pemerintah atau original bantu jadi seperti jembatan untuk teman cost storage bisa seperti tadi misalnya tadi juga Bapak juga ada bilang mungkin bisa ke China atau ke negara lainnya attended exhibition juga bisa lebih jelas negara-negara lainnya butuh udang bagaimana kualitas bagaimana seperti itu. Maka tadi ini sebelum saat ini mungkin harus kerja semua harus cari solusi dari awal pihak cost storage. Teman-teman dari tambak juga bisa berubah seperti untuk SOP budidaya bisa supaya udang kualitas bisa sesuai dibutuh cost storage. Karena bahan baku udang cukup banyak untuk cost storage juga bisa produksi udang kualitas ada yang
tengah, ada yang di mana, bisa ya semua lengkap. Kalau cold storage bisa cari jalur ekspor negara lainnya tanpa ya ekspor jalur dan tambah bisa budidaya sesuai kebutuhan bahan baku cold storage. Kalau begitu udang Indonesia pasti bisa ya maju lagi, berkembang lagi. Kalau karena saat ini udang Indonesia bersaing dengan negara lainnya mungkin tidak ada kelebihan karena kuantiti jumlah udang perbandingan negara lainnya agak kurang. Kalau cold storage ekspor bisa lancar, udang tambah budidaya bisa lancar. Ini udang budidaya bisa ekspansi di Indonesia. Kedepannya juga bersaing dengan negara lainnya, udang di Indonesia juga bisa lebih kuat. Oke, terima kasih teman-teman di sini ya. Baik, terima kasih.